Punya ragi tak? Purbakala Cipari, letak geografis berada di titik koordinat 101 sampai 130 derajat bintang selatan, dengan titik koordinat di lokasi sebenarnya itu berada di zona Kuningan atau depan Gunung Cermai, di bawah kaki Gunung Cermai, dengan ketinggian di atas permukaan tanah 661 meter dengan luas 7.000 meter persegi. Yang digali berdasarkan penemuan itu ada 11 kotak atau 11 petak, yang mana ekskavasi Ciparinya dari ini peti kubur batu. Peti kubur batu, menemukan peti kubur batu masyarakat ditemukan pada tahun 1970, yang mana ditindaklanjuti penggalian total atau penggalian secara menyeluruh itu dipimpin oleh Bapak Teguh Asmar MA dari Jakarta. Kemudian baru ditemukan lagi peti kubur batu yang kedua. Jadi di sini itu ada 2 peti batu, yang mana peti batunya berbentuk trapesium atau andesit. Itu menghadapnya, peti kubur yang pertama itu menghadap matahari atau berada di titik koordinat itu 70 derajat kalau dipakai menggunakan kompas. Kemudian peti kubur yang kedua itu sudah posisinya udah bergeser utara selatan, itu posisinya titik koordinatnya 57 derajat Celcius. Kemudian suhu udara sekarang itu 25 derajat Celcius. Nah, jadi lokasi realita di lapangan ini. Ini lokasi itu tempatnya seperti ini. Jadi dulunya itu enggak seperti ini ditata. Jadi orientasinya sudah digali baru dibentuk bentuk taman. Ya, jadi taman itu bekas penggalian kehidupan masa megalitikum. Jadi zaman megalitikum itu diperkirakan
zaman batu besar atau definisi pengertian mega itu besar ya litik batu. Jadi disingkat jadi megalitik zaman batu Tahun besar. berapa Pak di tengah-tengah? Di sini tuh penggaliannya tahun 75 sampai peresmiannya itu sampai 78 penggalian. Kalau penggalian sih di sini kami di lapangan tergantung adanya laporan dari masyarakat. Dan dari masyarakat itu yang resmi hasil ekskavasi yang di sini itu ada 11 kotak. Tapi ada lagi yang menemukan di warga-warga atau sebaran-sebarannya masih ada. Misalnya sebaran yang selanjutnya itu ada di Cibuntu, di Mandi Rancan. Kalau Mandi Rancan mah mandi itu, kalau Ci mata air ya, Rancan itu patung belum selesai katanya. Di sana juga ada peti batu, sebarannya itu di Cibuntu, di Pancalang, kemudian di itu apa? Pancalang, di Pancalang itu masih ada peti kubur batu, kemudian di Raja Danu, kemudian di Pasir Bungkirit sebelah sini. Cigadung juga ada, di Cigadung mah di ini sawahnya Pangging Sudiana. Kemudian ada lagi yang kemarin itu yang ketemu, kalau ada yang sebetulnya kalau masyarakatnya menyadari dengan dibangunnya gedung museum ini sebagai tempat koleksi untuk menyimpan benda-benda. Jadi yang menemukan baik kampak batu yang berada di sekitaran Kuningan, sebetulnya kalau masyarakat sadarnya boleh disimpan di sini karena udah ada gedungnya gitu ya. Jadi prasejarah yang Cipari, jadi semuanya itu nggak ada di Cipari, nggak ada maksudnya nggak di Cipari saja. Kalau ini hasil ekskavasi nggak disimpan di sini, tapi belakang-belakang ini ada yang menemukan itu, ada yang baru. Tapi sebelumnya juga udah ada ininya, titik sebarannya itu sudah ada dalam data. Dalam datanya mungkin buktinya baru menyusul. Gitu. Yang di Bungkirit ini di sawahnya Pak Ewo katanya. Itu juga kami dari dulu sudah memprediksi akan ada benda lagi yang mau keluar gitu. Tapi kan buktinya belum gitu, baru sekarang oleh warga. Jadi zona Kuningan ini ada utara dan selatan gitu aja. Zona ini di tengah-tengah, kalau yang sini tuh makanya posisi di sini tuh nggak akan terkena gempa karena mereka ini udah memprediksi kehidupan di sini itu udah diramalkan atau bukan diramal, udah masa perkiraan, masa perhitungan gitu. Berarti zaman apa? Ini zaman praaksara kalau di sini itu 500 tahun sampai 1000 tahun 2 zaman. Jadi ada batu, kampak batunya, gelang batunya di posisi ini. Jadi mereka itu kalau macam perhiasan menggunakan gelang batu. Jadi gelang gitu, buat benda-benda dari bisa di sini boleh kalau mau melihat. Nah ini keterangannya boleh di sini ada keterangan. Kalau ini mah batu berdiri menhir, batu sakantung. Jadi batu sakantung itu sudah ada dari zaman animisme, dinamisme, keyakinan mereka itu animisme, dinamisme. Dan ukuran petinya, jadi dalam peti itu ada perabotan rumah tangga yang berupa tembikar, satu buah kampak. Jadi dalam peti itu ada satu buah kampak dan satu buah tembikar, piring-piring dari tanah liat gitu. Nah, tanah liatnya seperti bisa dilihat di sini. Sebelum dieskavasi atau sebelum digali, namanya ekskavasi itu menggunakan patok bambu. Jadi area lapangan ini diukur menggunakan patok bambu dengan lapangannya seperti ini. Ini luasnya 7.000, yang baru digali itu 2.000 meter persegi, 2.500, tapi udah digali lagi tahun 2013. Sudah digali sampai sini, udah semua udah digali, ada yang jadi temuannya di sini semua ada. Nah ini posisi ekskavasi, ya ekskavasi sebelum digali. Kalau ini ekskavasi sesudah digali, ini benda-bendanya bahasa Inggrisnya. Nah ini benda-bendanya kampak, batu, gelang batu, bulatan tanah. Ini gelangnya ini gelang batu, kampak batu. Batunya nanti bisa disimpan di sana. Sebetulnya boleh kalau penyimpanan nggak masalah, di depan juga ada kan museum Kuningan. Jadi di sini tuh lokasinya ada 2 museum. Ada yang dikelola oleh Pemkab Kuningan, ada yang dikelola pemerintah. Kampak-kampak, gelang-gelang yang ditemukan di Kuningan. Kami masih terus melestarikan. Jadi melestarikan itu kita enggak, jadi di waktu penggaliannya di ruang tanah, dalam tanahnya ini ada temuannya enggak ada. Jadi permukaan tanah itu kalau semeter ke bawah sudah ditemukan pasti ada yang benda yang lain. Jadi dulu itu sudah diprediksi. Ya di sini juga warna berlainnya, ada yang seperti ini, ada sampai yang di tempat air yang dibawa keluar bisa. Oh, kampak teh batuna ieu gitu. Ini juga ada yang dari Sagaringan, ada yang dari Sagaringan, visualisasi zaman dulu. Diperkirakan manusia di Cipari itu kehidupannya seperti ini, berburu, bercocok tanam, replika.
sampah yang sampah ini terjadi terkubur di atas permukaan kedalaman 1 sampai 2 meter. Jadi kalau 1 meter ke bawah ini penggalian sekitar mulai ya,